Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah Putri Caniago dengan NPM 10060319119 dari Farmasi kelas C, izin memberikan informasi tentang dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Yang pertama itu yaitu adalah dapatkan obat dengan benar, di mana untuk kita membeli obat tersebut, kita bisa membeli di apotik, dengan kita harus berkonsultasi dulu dengan apoteker yang ada di apotik untuk mendapatkan obat yang kita gunakan itu telah aman, bermanfaat sesuai indikasi penyakit kita, dan berkualitas juga. Di mana tips untuk mendapatkan obat dengan benar yaitu yang pertama, perhatikan penggolongan obatnya. Yang kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan obat. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu gunakan obat dengan benar. Di mana tips penggunaan obatnya? Yang pertama, sebelum menggunakan obat, kita harus pastikan terlebih dahulu obat yang kita gunakan itu sudah betul sesuai penyakit yang kita peroleh atau tidak gitu. Yang kedua, pastikan obat masih baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan obat, yaitu, peringatan apa saja yang boleh dilakukan di dalam obat dan tidak. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu, eee, seperti, apakah penggunaan obatnya harus makan terlebih dahulu atau dalam perut kosong. Terus yang terakhir yaitu gunakan obatnya dengan benar, sesuai petunjuk dari penggunaan obat tersebut. Yang kedua, pada saat menggunakan obat, apakah kita perlu bantuan dari orang lain atau kita perlu dengan melakukannya sendiri, sesuai dari, eee, cara kerja dari, obat tersebut. Kemudian, apakah penggunaannya itu sudah tepat, seperti langsung ditelan, atau dioleskan, ditempelkan pada lukanya, atau obat tetes seperti tetes hidung atau tetes telinga, yang harus harus mengena pada bagian yang sesuai, seperti pada obat tetes tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah penggunaan obat tersebut, apakah ada timbul dari gejala khusus dari obat tersebut, misalnya ngantuk, gatal, perih, lambung, pusing, dan sebagainya. Apabila muncul terjadi efek itu, kita harus segera konsultasikan ke dokter. Kemudian, kembalikanlah obat yang telah kita gunakan tadi pada wadah yang sesuai agar penyimpanannya aman dan baik, dan apabila digunakan, masih baik digunakan. Kemudian yaitu pada saat penyimpanan obatnya, di mana kita harus baca aturan penyimpanan obat pada kemasannya ya, karena pada masing-masing obat itu penyimpanannya tuh berbeda-beda. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab atau suhu tinggi dan sebagainya. Karena, penyimpanan obat biasanya itu pada suhu kamar. Kemudian simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap, karena apabila kita sudah selesai menggunakan obat tersebut, kita masih bisa menggunakan obat itu kembali apabila kita masih, ada riwayat, penyakitnya yang bisa kita gunakan kembali. Kemudian periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obatnya. Kemudian simpanlah obat-obat tersebut di dalam lemari penyimpanan obat, agar obat tetap aman dan baik untuk digunakan. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu buang obat dengan benar, di mana tips membuang obat itu ada beberapa caranya. Yang pertama itu kita hilangkan semua label pada dalam wadah obat dari merek obat tersebut. Kemudian untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, kita harus hancurkan terlebih dahulu dan campur obat itu, dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Kemudian untuk yang cairan, itu kita membuangnya pada kloset, air mengalir, yaitu kecuali pada antibiotik yang harus dibuang, bersama wadahnya dengan tetap menghilangkan, label pada kemasannya. Kemudian, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Jadi obat-obat yang telah kadaluarsa atau tidak layak untuk digunakan, kita harus benar-benar musnahkan dengan baik dan benar, agar tidak ada obat yang tersisa dan tidak
disalahgunakan apabila kita nanti terlupa untuk menggunakannya kembali. Kemudian terima kasih yang, dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak, kekurangan. Sedikit informasi yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.